Indramayu, Berita TV, kontroversi terkait Pondok Pesantren Al Zaitun dan pimpinannya, Panji Gumilang memasuki babak baru. Panji Gumilang menggugat salah satu petinggi Majelis Ulama Indonesia yang menjabat Wakil Ketua Umum, Buya Anwar Abbas. Panji melalui penasehat hukumnya Hendra Effendi mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara 415 PDT G 2023 PN Jakarta PST. Gugatan tersebut didaftarkan pada Rabu, 5 Juli 2023, pekan lalu dengan klasifikasi perkara perbuatan melawan hukum. Pihak tergugat adalah Anwar Abbas, dan secara institusi MUI juga turut diseret dalam gugatan Panji. Kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan pimpinan Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, sudah naik penyidikan di Bareskrim Polri. Penyidik telah menemukan ada tindak pidana dalam kasus tersebut. Penyidik Polri menemukan dugaan tindak pidana penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian saat menyelidiki kasus Panji Gumilang. Panji juga sudah diperiksa pada 3 Juli 2023 sebagai terlapor. Namun hingga kini Polri menetapkan tersangka dalam kasus itu. Apa alasannya? Terkait penetapan tersangka, saat ini Polri masih menunggu hasil dari Puslap 4 Bareskrim Polri berdasarkan bukti-bukti yang sudah dikumpulkan, ujar Karopenmas Mabes Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan. Perbesar. Karopenmas Mabes Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan update pencapaian dari Satuan Kerja Polri untuk TPPO, Senin 19 Juni. Foto, Thomas Bosco Kumparan. Bukti yang perlu pemeriksaan Lab 4 Polri ialah bukti digital. Bukti-bukti tersebut sudah dikirim ke laboratorium dan kini tinggal menunggu hasilnya. Untuk barang bukti yang sudah dikirim ke Puslap 4 Bareskrim Polri diantaranya screenshot atau tangkapan layar dari konten saudara PG, Panji Gumilang, di media sosial, tutur Ramadan. Penyidik juga masih akan memanggil saksi ahli untuk membuat terang kasus tersebut. Nanti setelah pemeriksaan ahli dan hasil laboratorium keluar barulah penyidik menentukan tersangkanya. Bareskrim akan panggil ahli agama hingga ITE terkait kasus Panji Gumilang. Penyidik akan memanggil sejumlah saksi ahli untuk mengungkap kasus tersebut. Para saksi ahli akan diperiksa pada 12 hingga 13 Juli 2023. Selanjutnya akan dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan pada hari Rabu dan Kamis. 12 sampai dengan 13 Juli 2023 kepada para saksi ahli berupa interview BAP kepada saksi ahli agama Islam, ahli sosiolog, ahli bahasa, dan ahli ITE, jelas Ramadan. Ramadan mengungkapkan saat ini sudah 19 orang diperiksa terkait kasus Panji Gumilang. Namun dia tidak menerangkan hasil dari pemeriksaan tersebut. Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 19 orang saksi dari 2 laporan yang dilakukan pada tanggal 23 dan 27 Juni terkait dengan dugaan kasus penistaan dan penodaan agama yang dilakukan oleh saudara PG, Panji Gumilang, ujar Ramadan. Panji Gumilang setelah diperiksa Bareskrim Polri. Foto, Thomas Bosco Kumparan. Zoom in wide. Perbesar. Panji Gumilang setelah diperiksa Bareskrim Polri. Foto, Thomas Bosco Kumparan. Panji Gumilang gugat Anwar Abbas dan MUI 1 triliun rupiah. Meski sedang menjalani kasus hukum di Bareskrim, Panji Gumilang masih menuai sorotan publik. Terbaru, Panji menggugat Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, MUI, Anwar Abbas dan lembaga MUI 1 triliun rupiah. Kami menuntut ganti rugi Rp1 dan Rp1 triliun atas kerugian material dan imaterial, kata Hendra Effendi, pengacara Panji. Gugatan ini tercantum dalam nomor 415 PDT G 2023 PN Jakarta PST. Hendra menyebut, Anwar sangat gencar menyudutkan Panji. Saudara Anwar Abbas diduga melontarkan tuduhan hanya berdasar potongan video, di mana tuduhan itu belum ditabayunkan ke pihak kami, kata Hendra. Motif Panji Gumilang gugat Anwar Abbas MUI 1 triliun rupiah, kesal disebut komunis. Hendra menjelaskan apa yang menjadi pokok keberatan. Penyampaian klien kami adalah dalam rangka pembinaan terhadap santri yang tamat pendidikannya dan akan terjun ke masyarakat. Dalam pembinaan akhir kepada para santri yang tamat tersebut, klien kami menyatakan betapa hebatnya sosok muda dari Cina. Seorang pengusaha yang performansnya sangat menarik, namun saat ditanya oleh klien kami tentang apa agamanya, tamu dari Cina tersebut tidak menyatakan bahwa dia seorang Buddhis, Nasrani atau Hindu, melainkan jawabannya adalah, saya komunis.
Dan jawaban tersebut disampaikan ke santri-santri yang akan meninggalkan Al Zaitun bahwa namun demikian ungkapan-ungkapan klien kami tersebut di atas dimanipulir oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga maksud dan tujuannya dikaburkan. Dan diarahkan seakan ada pernyataan klien kami bahwa dirinya komunis. Sementara sebagai seorang tokoh, Anwar Abbas pasti tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi, namun dengan maksud untuk menghina dan menfitnah klien kami. Maka dia melakukan tuduhan tersebut di atas di media televisi dan disimak oleh seluruh pemirsa di Indonesia, dan kemudian tuduhannya disitir oleh berbagai pihak dan diupload di sosial media, sehingga menjadi viral dan memperkeruh keadaan. Anwar Abbas sangat gencar menyudutkan klien kami, kata Hendra. Kami mengajukan gugatan kepada Anwar Abbas dan MUI, menuntut ganti rugi Rp1 dan Rp1 triliun atas kerugian material dan imaterial, kata Hendra. Hendra mengatakan, pihaknya akan melaporkan Anwar ke kepolisian. Anwar enggan berkomentar panjang soal gugatan Panji. Sembari mengirimkan tulisan tentang pertemuan LGBT se-ASEAN di Jakarta, Anwar menjawab, "Lagi no comment karena ada yang lebih penting yaitu seperti berita di atas karena akan merusak akhlak dan moral bangsa," kata Anwar. Al Zaitun menempati lahan 2000 hektar lebih. Foto, Suban Kumparan. Zoom in wide. Perbesar. Transaksi terkait Al Zaitun dan Panji Gumilang capai Rp15 triliun. Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan ratusan rekening terkait Al Zaitun dan Panji Gumilang sudah ditelusuri oleh PPATK. Sebanyak 145 rekening sudah dibekukan. Jumlah rekening yang dibekukan tersebut, berasal dari total 367 rekening yang ditelusuri terkait dengan Al Zaitun dan Panji Gumilang. Kami telah membekukan 145 rekening dari 367 rekening yang diduga menurut PPATK mempunyai kaitan dengan pondok atau kegiatan Al Zaitun, kegiatan Panji Gumilang, kata Mahfud MD. Namun demikian, Mahfud MD belum merinci berapa nilai transaksi dalam rekening-rekening tersebut. Adapun jumlah rekeningnya bertambah dari pertama kali disampaikan oleh Mahfud sebanyak 289 rekening. Menurut informasi yang Kumparan himpun, transaksi rekening terkait Al Zaitun dan Panji Gumilang ini jumlahnya sangat fantastis. Nilainya mencapai Rp15 triliun. Jumlah itu didapat dari transaksi lebih dari 300 rekening yang sudah dianalisis. Kontroversi Al Zaitun memasuki babak baru. Kali ini pemimpin Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang, menggugat petinggi Majelis Ulama Indonesia, Buya Anwar Abbas, dan institusi MUI. Gugatan Panji ini dilayangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu, 5 Juli 2023. Gugatan ini bermula dari perkataan Anwar Abbas yang dinilainya menjustifikasi Panji sebagai seorang komunis hanya dari potongan video. Padahal, perkataan Panji itu hanya mencontohkan ucapan tamunya yang berasal dari Cina. Penasihat hukum Panji bilang, seharusnya sebelum ngecap Panji Gumilang komunis, Anwar Abbas bisa memahami maksud perkataan Panji Gumilang itu. Gugatan yang dilayangkan Panji pun tak main-main. Panji merasa dirugikan secara material dan imaterial dengan nominal Rp1 triliun. Gara-gara laporan Panji, LBH PP Muhammadiyah sampai turun tangan membackup Anwar Abbas. Alih-alih menganggap gugatan ini serius, Anwar Abbas malah menanggapi ini dengan tertawa. Wakil Ketua Umum MUI ini gak mau komentar dan menyebut peristiwa ini sebagai fase kehidupan yang harus dilaluinya. Kasus kontroversial Panji Gumilang dan Ponpes Al Zaitun sebelumnya sudah naik ke proses penyidikan. Yang awalnya kasus dugaan penistaan agama, sekarang bertambah adanya temuan kasus ujaran kebencian, sampai penemuan ratusan rekening milik Panji Gumilang yang dicurigai PPATK. Sebagai langkah lanjutan, PPATK sudah memblokir ratusan rekening itu agar bisa dianalisis. Sementara pihak kepolisian juga membentuk tim untuk mendalami kasus yang menyeret nama Panji Gumilang
dan pondok pesantren